Halo, perkenalkan nama saya Ika Andi Wirajaya. Saya dari jurusan Bar Mixologi B. Kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai 3 tokoh entrepreneur yang telah sukses. Yang pertama ada Mark Zuckerberg, seorang founder asal Amerika Serikat, dikenal sebagai raja pendiri jaring sosial nomor 1 yang telah berhasil meluncurkan Facebook di tahun 2004 silam. Mark Zuckerberg memiliki nama panjang Mark Elliot Zuckerberg, lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di New York. Saat usianya 8 tahun, Zuckerberg diberikan sebuah komputer oleh ayahnya yang membuatnya tertarik dengan dunia komputer. Ketika Zuckerberg memasuki sekolah menengah di Phillips Enter Academy, ia bertemu dengan temannya yaitu Di Angelo. Karena keduanya memiliki ketertarikan yang sama terhadap komputer, membuatnya berencana menciptakan sebuah program. Singkat cerita, kolaborasi mereka berhasil dengan menciptakan sebuah plugin pada MP3 players yang bisa berinteraksi dengan aplikasi lain seperti web, browser, maupun email. Atas keberhasilannya, Zuckerberg dan Di Angelo mengirimkan program komputer tersebut ke berbagai perusahaan termasuk American Online atau AOL. Kecerdasan Zuckerberg membawa kesempatan untuk berkuliah di Harvard dengan jurusan ilmu komputer dan psikologi. Awalnya ia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang masuk dalam anggota Alpha Epsilon Pi. Suatu hari Zuckerberg berpikir untuk membuat sebuah sistem yang mana bisa memudahkan direktori di dalam kelasnya. Setiap kali Zuckerberg mengajukan diri untuk membuat direktori tersebut, ia selalu ditolak oleh pihak Alpha karena alasan tertentu. Walaupun saat itu ditolak, Zuckerberg nggak pantang menyerah. Ia diam-diam berhasil membuat CrossMatch, yaitu platform yang memudahkan orang-orang untuk berinteraksi. Di tahun keduanya, masalah kecil pun muncul. Zuckerberg dianggap mencuri karena memasukkan data mahasiswa Harvard ke platform FedMatch yang ia buat. Perbuatan Mark Zuckerberg memang tidak dibenarkan, tapi ia justru termotivasi untuk menciptakan platform baru yakni Facebook yang merupakan pengembangan dari FedMatch. Seiring berjalannya waktu, Zuckerberg sangat terkejut ternyata banyak orang yang menyukai platform buatannya. Melihat kesempatan ini, Zuckerberg berencana untuk mengembangkan sistem jaring yang ia buat. Bagaimana awal mulanya nama Facebook diciptakan. Platform Facebook berhasil diciptakan Mark Zuckerberg dan teman-temannya di tahun 2004. Mark Zuckerberg mengutarakan bahwa Facebook adalah jejaring sosial yang bertujuan untuk mempertemukan sesama mahasiswa di Harvard. Ditambah lagi, Facebook akan membantu orang-orang bisa berkomunikasi secara efisien dengan hanya melalui sebuah platform. Keberadaan Facebook dinilai sangat menarik perhatian. Penggunanya bisa memajang foto profil dan mengirimkan pesan. Keberhasilannya dapat dilihat dari separuh mahasiswa Harvard yang mulai mempunyai akun Facebook. Nggak hanya itu saja, mahasiswa kampus lain pun ikut tertarik menggunakannya juga. Keseriusannya dalam mengembangkan Facebook kali ini, Zuckerberg nggak sendiri. Ia akan membuat Facebook lebih berkembang bersama teman-temannya. Sampai di bulan September 2006 secara resmi ia membuka pendaftaran untuk jejaring sosial umum dengan syarat harus memiliki email. Suatu saat itu jejaring yang diciptakan Zuckerberg berhasil mencapai 6 juta kelompok pertemanan dan terdapat 55.000 jaring berdasarkan demografi, pekerjaan, dan lainnya. Facebook pun menjadi jejaring sosial teraktif dan terbesar kedua setelah versi Comscore pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Facebook mulai menjual sahamnya dan mendapatkan dana melimpah dari para investor. Yang kedua, ini seorang pendiri TikTok, yaitu sebuah aplikasi video media sosial yang sangat populer di mana penggunanya dapat membuat dan berbagi video pendek berdurasi 3 hingga 15 detik yang menampilkan sinkronasi bibir, komedi, dan banyak hal-hal lainnya.
Siapa sangka aplikasi kekinian yang banyak digunakan oleh anak milenial ini merupakan gagasan Zhang Yiming melalui perusahaan ByteDance di Cina pada September 2016. Setahun kemudian, TikTok mulai merambah keluar Cina pada September 2017. Zhang Yiming adalah seorang insinyur software. Zhang Yiming lahir di bulan April 1983. Dia mengambil jurusan teknik perangkat lunak di Universitas Nankai di Tianjin. Zhang Yiming dan TikTok, layanan streamer selaku populer di negeri tirai bambu Cina, dan pada tahun 2016 Zhang Yiming bertekad untuk mengambil keuntungan dari peluang besar ini. Sebuah perusahaan bernama Ye memberi orang kemampuan untuk bernyanyi dan menari di ruang pamer virtual dan mencoba memenangkan hadiah online dari para penggemar. Zhang Yiming mengambil konsep itu, tetapi sebaliknya dia membatasi durasi video di aplikasinya hingga 15 detik. TikTok diluncurkan di Cina pada bulan September 2016 dan menjadi sebuah hit secara instan. Orang-orang yang senang bisa merekam dan mengedit video, menambahkan filter menyenangkan dan efek khusus, kemudian berbagi video di seluruh platform media sosial. Sosok ketiga ada Jeff Bezos, yaitu pendiri Amazon. Bezos lahir dari seorang ibu yang masih remaja bernama Jackie Giselle Georgeson. Bezos lahir di Albuquerque, New York, Meksiko pada 12 Januari 1964. Saat masih SMA, Jeff Bezos mengembangkan sebuah institut bernama Dream Institute. Institut ini merupakan wadah untuk mengembangkan cara berpikir kreatif remaja. Dream Institute merupakan bisnis pertama yang didirikan Bezos bersama pacarnya, mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik elektro di Universitas Princeton. Bezos lulus pada tahun 1986 dengan predikat summa cum laude. Setelah lulus dari universitas, Bezos mengawali karirnya di beberapa perusahaan dan Wall Street. Tercatat Bezos pernah bekerja di Vittel, Bankers dan perusahaan investasi di Shaw. Bahkan Bezos berhasil menjadi vice presiden termuda di Shaw pada tahun 1990. Meskipun sukses menduduki jabatan tertinggi di usia yang masih muda, Bezos memilih keluar dari Shaw pada tahun 1994. Bezos kemudian pindah ke Seattle, Washington dan membuka toko buku virtual. Bezos memulai bisnisnya di garasi dengan dibantu beberapa pegawai. Bisnis ini diberi nama Amazon dan berhasil menjual buku pertamanya pada Juli 1995. Amazon.com berhasil melejit dalam waktu singkat. Dalam kurun waktu sebulan saja, banyak buku yang terjual di seluruh Amerika dan 45 negara lainnya. Yang mengejutkan, pencapaian yang diraih dengan promosi yang tidak begitu banyak dalam waktu 2 bulan, penjualan di Amazon.com mencapai $20.000 seminggu pada tahun 1998. Amazon.com mulai menjual CD kemudian menambahkan video. Bezos memulai menambah ke toko virtual lainnya dengan berinvestasi pada tahun 1999. Di awal tahun 2000-an terjadi kehancuran.com. Banyak analisis yang memprediksi Amazon akan mengalami kehancuran, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Amazon berhasil melalui kehancuran tersebut dan berkembang menjadi salah satu startup yang berkembang pesat. Bahkan saat ini Amazon adalah salah satu raksasa e-commerce yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Amerika Serikat. Nilai-nilai entrepreneur yang dapat saya ambil dari ketiga tokoh tersebut ialah bekerja keras, inovatif, dapat melihat peluang usaha dan mengembangkannya semaksimal mungkin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.